tantangan terbesar apa yang menjadi hambatan ke depannya dalam pengadaan logistik ini, Pak? Tantangan yang terbesar khususnya adalah karena produk-produk logistik, barang-barang logistik itu tidak terjual secara umum di pasaran, Mas Wahid. Dari Batang, suara lantang, podcast kita penuh bintang. Ngobrol santai, tapi nancep, jaga negeri biar tetap cap. Ngodecast, podcast KPU bikin semangat. Ngodecast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngodecast, kembali lagi di Ngodecast, ngobrolin demokrasi di podcast KPU Batang. Kali ini di podcast KPU Batang kita kehadiran tamu dari internal keluarga KPU yang kali ini akan membahas tentang hiruk pikuk pemilu di balik layar logistik. Baik, langsung saja ke narasumber. Selamat datang Pak Supratman. Selamat datang, Mas Wahid. Baik, silahkan diperkenalkan dulu Pak. Terima kasih, Mas Wahid. Saya Supratman di KPU, selain sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi, juga sebagai pejabat pembuat komitmen yang tugas pokoknya adalah mengawal pengadaan barang dan jasa di lingkungan KPU Kabupaten Batang. Baik Pak Pratman, seperti yang banyak orang ketahui bahwa orang-orang ini kan berpikir bahwa pemilu itu hanya sekedar di soal partai politik, kemudian pencalonan, kampanye, pencoblosan, bahkan sampai di tahap perhitungan suara hingga penetapan pasangan calon. Kemudian menurut Pak Pratman, sebenarnya seberapa penting terkait pengadaan logistik dalam tahapan pemilu ini, Pak? Mas Wahid, perlu diketahui bersama ya bahwa pengadaan pemilu itu khususnya adalah logistik sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan pemilu itu sangat tergantung dari kesiapan dalam pengadaan logistik, Mas Wahid. Nah, logistik itu tidak hanya terkait dengan perencanaan, kemudian juga menentukan jumlah, namun juga yang terpenting adalah terkait dengan ketepatan waktu, kemudian juga proses distribusi sampai dengan di tingkat TPS. Itu yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa penting sekali dan perlu dipahami bersama bahwa logistik itu jenisnya banyak sekali, Mas Wahid. Mulai dari yang paling urgent adalah surat suara, karena pemilu pilkada yang sistem di Indonesia ini masih bersifat konvensional atau manual itu sangat tergantung dari keberadaan kesiapan logistik, itu Mas Wahid. Nah, jenisnya banyak, Mas, hampir 20 jenis kalau kita rinci. Mulai dari mungkin masyarakat kurang begitu familiar, masa sih sekelas karet pentil itu juga menjadi bagian dari logistik. Karet pentil juga menjadi bagian logistik, Mas Wahid. Fungsinya apa? Karet pentil itu adalah untuk dipergunakan pengepakan surat suara. Ini wujud karet pentil. Wujud yang lain ada bilik suara, kotak suara, kemudian juga ada tinta, kemudian juga ada DPT dan jenis lainnya yang tadi saya sebut lebih dari 20-an jenis. Begitu, Mas Wahid. Jadi terkait pengadaan logistik ini bukan hanya berhenti di sekitar membeli barang saja ya Pak ya? Betul sekali. Jadi pengadaan logistik itu tidak hanya sekedar tentang belanja barang. Pengadaan logistik itu diawali dari proses perencanaan yang harus presisi, kemudian menentukan jumlahnya karena terkait dengan kebutuhan tidak hanya di lingkungan KPU, tapi sampai di tingkat TPS yang sebarannya sampai di tingkat pelosok desa. Kemudian juga menentukan spesifikasi, Mas Wahid. Ini yang penting sekali, karena spesifikasi logistik ini berbeda dengan
spesifikasi secara umum, dan yang terpenting adalah bahwa distribusi yang disiapkan secara matang dengan jadwal yang tepat, maka itu akan mempengaruhi kelancaran proses pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Karena kalau sampai dengan jadwal distribusi terlambat, logistiknya terkirim di TPS terlambat, bisa dibayangkan pemilu maupun pilkada bisa berjalan tertunda. Ini resikonya salah satunya, Mas Wahid. Kemudian dari pernyataan yang dikatakan Pak Pratman tadi bahwa terdapat banyak sekali pengadaan logistik, mulai dari hal-hal yang rinci seperti pentil, kemudian paku, bahkan karet dan dudukan surat suara, itu tantangan terbesar apa yang menjadi hambatan ke depannya dalam pengadaan logistik ini, Pak? Tantangannya banyak, Mas Wahid. Namun inilah diuji kesiapan kita sebagai sumber daya manusia sebagai penyelenggara pemilu agar siap dengan kondisi apapun. Tantangan yang terbesar khususnya adalah karena produk-produk logistik, barang-barang logistik itu tidak terjual secara umum di pasaran, Mas Wahid. Nah, ini yang sedikit unik dan ada tantangannya. Misal, apakah surat suara itu di setiap saat itu terjual baik di pasar umum? Kan tidak, Mas Wahid. Dan surat suara pun di situ ada ketentuan yang wajib dipatuhi oleh penyedia terkait dengan jenis pengamannya. Kalau secara lazim yang dipakai itu adalah pengaman surat suara yang tidak secara umum diketahui oleh masyarakat dan itu susah ditiru. Nah, ini bahasanya sangat susah sekali. Nah, inilah yang perlu dipahami oleh masyarakat, dan pengadaannya juga insidental di saat hanya adanya tahapan pemilu dan pelaksanaan pilkada saja. Tantangan lainnya juga, Mas Wahid, perlu dipahami bersama terkait dengan jumlah yang harus dibuat secara masif karena harus memenuhi kebutuhan tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, karena pemilu itu pelaksanaannya juga di dalam negeri dan di luar negeri. Kemudian tantangan yang lain adalah adanya keterbatasan waktu, Mas Wahid. Jadi pemilu dan pilkada itu kan terikat dengan tahapan yang telah pasti ditentukan melalui PKPU terkait dengan jadwal pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada. Nah, apabila tahapan sudah ditentukan tanggal sekian, kemudian logistiknya belum diserahkan kepada KPU untuk bisa segera didistribusi ke tingkat bawah, maka betapa risikonya tinggi, bisa dibayangkan. Kemudian juga tantangannya adalah pengawasan yang melekat, karena pengadaan logistik itu bersumber dari anggaran negara yang kita ketahui bersama. Anggaran negara sumbernya adalah dari rakyat. Nah, ini yang perlu dipertanggungjawabkan secara akuntabel agar pengadaan logistik itu betul-betul bisa efisien, bisa akuntabel, dan sesuai dengan kualitas, sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir, tantangannya yang perlu juga kita ketahui bahwa geografis di Indonesia itu kan majemuk, Mas Wahid. Ada wilayah perkotaan, ada wilayah perdesaan, dan ada wilayah yang juga sangat terpencil, yang jangkauannya sangat susah sekali. Bahkan ada wilayah khusus yang aksesnya hanya bisa dilalui dengan pesawat terbang, setidaknya helikopter. Nah, ini seperti di Papua itu distribusinya membutuhkan sarana khusus, yaitu bantuan melalui pesawat terbang atau helikopter. Nah, itu Mas Wahid, tantangan di dalam pengadaan logistik di pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang selama ini sudah dilaksanakan oleh KPU. Alhamdulillah semuanya karena berkat kesiapan yang matang, perencanaan yang
tadi presisi ya, yang betul-betul akurat, rancangan yang hati-hati, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Demikian Mas Wahid. Baik Pak, seperti yang kita ketahui terkait pemilu dan pilkada ini kan juga merupakan hajat orang banyak. Apalagi ini juga menyangkut masa depan negara. Dan kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan pemilu pilkada ini tentunya menggunakan anggaran negara, menggunakan uang rakyat, dan tentunya APBN. Kemudian KPU itu kan juga merupakan instansi pemerintah sebagai instansi pemberi layanan publik. Menurut Pak Pratman, untuk memastikan pengadaan yang terbuka kemudian akuntabel ini, hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh KPU, terlebih lagi di sini selaku pejabat pembuat komitmen dalam hal pengadaan logistik, Pak? Terima kasih Mas Wahid, menarik sekali ya, karena pengadaan logistik yang dipersyaratkan efisien dan akuntabel tersebut. Jadi semua mekanisme pengadaan alhamdulillah berjalan melalui mekanisme e-purchasing, melalui metode pengadaan elektronik, e-katalog yang sudah disiapkan oleh lembaga khusus yaitu LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Di situ semua user KPU termasuk KPU se-Indonesia itu di wadah yang sama itu mengadakan logistik melalui sistem atau mekanisme di LKPP lewat e-purchasing atau e-katalog tersebut, Mas Warna. Jadi melalui metode tersebut kontrol pengadaannya sudah sangat jelas. Kita dihindari bertatap muka langsung dengan penyedia yang rawan konflik of interest. Negosiasinya juga dilakukan melalui e-purchasing tersebut. Artinya apa? Di situ antara penyedia dengan user itu ada gap pemisah. Dan bisa dikontrol bersama bahwa terkait dengan negosiasinya terbuka. Nilai yang dipaparkan, yang ditawarkan itu terbuka. Dan sebelum kita melaksanakan proses pengadaan sendiri, Mas Wahid, itu ada proses pengumuman melalui SIRP, yaitu Sistem Rencana Umum Pengadaan. Nah, kebutuhan paket apa saja yang diperlukan oleh user itu di situ sudah bisa diakses oleh semua penyedia melalui medianya LKPP tersebut, LPSE-nya. Nah, jadi siapapun penyedia yang mau berkontribusi bekerja sama untuk pengadaan logistik itu bisa, dengan catatan tadi bahwa penawaran yang disampaikan harganya kompetitif, kemudian produk yang ditawarkan juga kompetitif terkait dengan persyaratan spesifikasinya juga, kemudian ada tambahan terkait dengan pengirimannya, jaminan ketepatan waktu. Karena ini penting sekali bahwa pengadaan untuk logistik betul-betul jaminan ketepatan waktu pengiriman itu menjadi prioritas juga, menjadi bagian prioritas. Itu Mas Wahid yang bisa dipahami bersama bahwa jadi mekanisme pengadaan logistik ini betul-betul transparan karena tadi diawali dengan diumumkan melalui SIRUP, kemudian prosesnya melalui e-purchasing dan e-katalog, dan terlebih negosiasinya juga dilaksanakan juga di wadah yang sama, yaitu di e-katalog juga di e-purchasing, sehingga kontrolnya jelas, tidak bisa bertatap muka langsung sembunyi atau sembunyi-sembunyi untuk melakukan negosiasi di bawah tangan. Demikian Mas Wahid. Baik Pak, selanjutnya kemudian kita ketahui bahwa pemilu yang ada di Indonesia ini kan merupakan
bahkan merupakan satu-satunya pemilu terumit, tersibuk di dunia, dimana kita ketahui bahwa pemilu di Indonesia ini satu hari saja kita harus melaksanakan 5 kali pencoblosan di 5 surat suara yang berbeda, sehingga kedepannya KPU ini bukan hanya menjadi sorotan di dalam negeri, bahkan di luar negeri. Banyak pihak-pihak yang menyorot KPU terkait pengadaan logistik ini. Menurut Pak Bratman, apa dampaknya jika logistik yang sebegitu vitalnya ini sampai gagal? Sangat besar sekali Mas Wahid. Jadi jika pengadaan logistik sampai gagal, dipastikan bahwa pelaksanaan pemilu maupun pilkada itu tertunda. Bisa dipastikan. Salah satu contoh saja, surat suara belum sampai ke TPS. Waktu dan tanggal setelah ditentukan, apakah di TPS tersebut bisa menggelar hajatan pemilu maupun pilkada? Tentunya tidak, Mas. Karena apa? Sistem konvensional atau manual itu membutuhkan sarana barang yang akan dipakai, yaitu tadi surat-suara yang akan dicoblos, yang tadi sudah disebut oleh Mas Wahid, yang modelnya masih serentak, 5 surat-suara. Tanpa surat-suara yang mau dicoblos apa Mas? Itu salah satu yang menjadikan betapa pentingnya sekali ketepatan pengadaan logistik sampai dengan proses distribusinya ke sampai TPS itu perlu menjadi jaminan utama untuk dipedomani bersama. Kemudian ketiadaan surat suara, ketiadaan tinta yang menjadi salah satu syarat bahwa pemilih tersebut telah terbukti menggunakan hak pilihnya di TPS. Kalau itu pun tidak ada, maka otomatis penyelenggara di tingkat KPPS tidak mungkin akan berani menggelar, maksudnya. Karena setelah selesai pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS, tentu sebelum meninggalkan TPS wajib diberikan bukti bahwa pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya dengan cara salah satu jarinya dicelupkan di tinta. Nah, ini penting karena untuk menghindari apabila pemilih tersebut akan menggunakan hak pilihnya di tempat yang lain. Nah, sedemikian urgentnya logistik ini berpengaruh terhadap keberhasilan maupun kegagalan atau penundaan pelaksanaan pemilu maupun pilkada, Mas Wahid. Itu tadi. Nah, banyak sekali yang berpengaruh, semisal bukan suara-suara, logistik yang lain, daftar pasangan calon kalau itu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tanpa itu, masyarakat tidak bisa mengenali siapa yang akan dipilih. Kemudian daftar calon tetap untuk pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota serta DPD. Nah, di situ pentingnya ketepatan waktu pengadaan, ketepatan waktu distribusi. Bisa dibayangkan manakala daftar calon tetap, daftar pasangan calon tersebut dikirim tepat hari H, dikirim dari penyedia, bukan dikirim ke TPS dari KPU. Kapan KPU punya ruang waktu untuk melakukan sortir, melakukan pengepakan, kemudian melakukan distribusi, sementara barangnya baru dikirim dari penyedia di saat hari H. Itu Mas Wahid. Jadi terkait kesuksesan pemilu pilkada ini sangat tergantung dari kesiapan logistik. Ini adalah betul-betul besar dan penting pengaruhnya, mempengaruhi betul kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan pemilu maupun pilkada
yang di Indonesia masih berjalan secara konvensional atau manual tersebut, Mas Wahid. Demikian. Baik Pak, seperti kita ketahui di setiap tahapan pemilu itu jangka waktu logistik kan berbeda-beda. Seperti halnya pemilu 2019, pemilu 2024, yang bahkan pemilu 2024 itu logistiknya hanya 75 hari, berbeda dengan tahapan pemilu di 2019. Dan logistik ini kan kita tantangannya kejar-kejaran waktu Pak. Seberapa deg-degannya antara pemilu 2024 dengan pemilu 2019 dalam penyiapan logistik? Tantangan terbesarnya adalah di pemilu tahun 2024, Mas. Karena apa? Pemilu di tahun 2024 itu kan serentak nasional. 5 jenis surat suara harus disiapkan oleh KPU untuk dilaksanakan secara serentak di hari yang sama. Kemudian pengadaan yang lain juga harus disiapkan di jadwal yang sama. Distribusinya juga harus di waktu yang sama. Nah, kalau perbedaan di tahun 2019 itu kan pemilu presiden itu dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu anggota DPR dan DPRD. Artinya masih ada jeda waktu untuk pengadaan 1 surat suara, di mana juga membutuhkan proses ketelitian, juga proses kecermatan, dan penghitungan juga, ketepatan penghitungan terkait dengan jumlah pemilih menyesuaikan dengan jumlah surat suara yang akan disita. Jadi berbeda, Mas Wahid. Kemudian juga di pemilu 2024 ini berdekatan dengan pelaksanaan pilkada serentak. Belum sempat energi kita kembali normal, kita harus dicambuk untuk siap lagi menyiapkan pilkada serentak di 2024 juga. Nah, yang kebetulan pemilu berjalan di bulan April, pilkadanya berjalan di bulan November. Nah, ini kan waktu yang beririsan yang betul-betul sangat menguras pikiran dan energi. Nah, dan alhamdulillah memang Allah SWT memberikan barokah karena keseriusan KPU di dalam menyambut dan menyelenggarakan pemilu maupun pilkada itu dengan baik. Tantangan besar tersebut bisa diatasi dengan lancar, dan bahkan alhamdulillah juga tidak ada ekses atau permasalahan yang menghalangi, mengganggu. Bahkan terjadinya gugatan itu pun hanya bagian dari bunga-bunga pelaksanaan pemilu dan pilkada, Mas Wahid, yang mestinya memang itu tidak mesti terjadi. Itu jadi penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Batang tahun 2024 sangat berbeda dengan pelaksanaan pemilu di 2019, karena tadi di 2024 beririsan dengan penyelenggaraan pilkada, di 2019 aman. Itu hanya fokus di penyelenggaraan pemilu saja, Mas Wahid. Demikian. Kemudian saya membayangkan Pak, terkait logistik ini kan tentu perputaran uang di dalamnya cukup sangat besar. Bukan hanya ratusan ribu, mungkin bahkan jutaan, bisa miliaran. Miliar. Yang sempat menjadi pikiran saya, adakah menjadi tantangan Pak Pratman di balik ini ada lobby-lobby kemudian yang mengganggu iman seperti itu Pak? Misal, aku markup sedikit lah, sedikit, lama-lama kan banyak. Pernah tidak Pak seperti itu, gangguan demikian? Ini pertanyaan yang bagus sekali, Mas Wahid. Jadi barangkali memang telah menjadi rahasia umum bahwa di
pengadaan itu rona-rona terkait dengan bumbu-bumbu rayuan itu tidak bisa lepas. Khususnya adalah terhadap kami selaku pengadaan atau petugas yang diberikan amanah untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa, di mana penyedia itu kan majemuk atau multi karakter. Ada yang memang telah sadar dari awal bahwa proses pengadaan barang jasa itu harus memperdoani peraturan perundang-undangan, artinya yaitu yang dipakai. Tapi ada pula yang memang berusaha mencari celah melalui baik secara verbal, dongengan, tapi pancingan. Pak, saya dibantu pekerjaan. Nah, nanti untuk Bapak, untuk KPU, itu biasa. Itu tantangan Mas Wahid. Namun Mas Wahid, alhamdulillah dengan juga bismillah Mas Wahid, proses pengadaan logistik di KPU Kabupaten Batang, khususnya diri saya pribadi, juga personal yang terlibat, termasuk juga pimpinan kami, alhamdulillah tidak pernah membicarakan atau menerima semacam rayuan untuk bagaimana proses itu bisa terjadi di luar ketentuan yang berlaku. Baik markup, baik rayuan untuk bisa memenangkan pengadaannya, itu alhamdulillah kami betul-betul bisa menjaga diri. Itu Mas Wahid. Yang kami pikirkan itu tidak hanya lembaga, marwah lembaga Mas Wahid, namun juga bagaimana kami mengamankan nama keluarga. Orang mangan nongkone gupak pulute. Bisa dibayangkan manakala selaku petugas pengadaan barang dan jasa ini kemudian harus dipanggil aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan atas proses pengadaannya yang terbukti itu ada kong kali kong, terbukti terjadi markup, terbukti terjadi kolisi bahkan nepotisme. Ini sudah kita pikirkan betul dari awal. Kita manusiawi Mas Wahid, sama-sama hidup ini kan membutuhkan uang, duit. Semuanya hampir tidak bisa lepas dari duit. Namun iman walaupun belum bisa maksimal, itu masih dipegang oleh pejabat dan pimpinan kami di KPU. Bisa dibayangkan, misal kami memiliki pimpinan yang juga bermain. Apakah kami bisa menolak sementara itu perintah pimpinan? Nah, dan itu tidak terjadi di KPU Kabupaten Batang. Pimpinan kami komit menjaga bahwa proses pengadaan betul-betul diserahkan sepenuhnya kepada petugas. Beliau tidak ikut cawe-cawe sama sekali, sedikit pun tidak, kecuali hanya menentukan dan melakukan pengawasan terkait arahan spesifikasinya, jumlahnya jangan sampai meleset, ketepatan saat harus serah terima terhadap KPU oleh penyedia, untuk antisipasi jangan sampai terlambat distribusi logistiknya ke TPS sehingga tidak mengganggu jalannya proses pemilu dan pilkada. Itu Mas Wahid. Dan alhamdulillah sampai berakhirnya tahapan pemilu dan pilkada, zero temuan BPK maupun BPKP. Artinya kami betul-betul komit bahwa secara proses kemudian secara administrasi Mas Wahid, ya, jadi pengadaan itu tidak hanya prosesnya saja, tapi perlu digarisbawahi bahwa administrasinya itu juga penting sekali. Kita tidak los-losan belanja di e-katalog, di e-purchasing.
tapi kemudian kita tidak menyelesaikan dokumennya. Buktinya apa? Uang negara itu harus ada barangnya yang dibeli, harus ada betul-betul penjualnya, dibuktikan melalui dokumennya, ini loh yang menjual, ini loh barangnya sudah diserah terimakan melalui dokumen yang nantinya dipergunakan oleh bendahara untuk dipertanggungjawabkan lebih lanjut melalui mekanisme pemeriksaan di inspektorat karena internal, juga BPK eksternalnya. Itu Mas Wahid. Dan mohon doanya juga Mas Wahid ya, agar kami tim-tim pengadaan masih istiqomah untuk tidak mudah tergoda, betul-betul memperdomani peraturan yang berlaku dalam proses pengadaan barang jasa sampai dengan pemilu yang akan datang. Itu Mas Wahid. Kemudian yang terakhir Pak, dari sekian banyaknya hiruk pikuk di balik layar pengadaan logistik ini, apa yang ingin Pak Pratman sampaikan kepada masyarakat terkait keterbukaan pengadaan logistik oleh KPU Kabupaten Batang? Jadi kepada masyarakat di Kabupaten Batang bahwa proses pengadaan barang jasa memang seperti silent, tidak terlihat seperti proses-proses tahapan yang lain, misal saat tahapan pemungutan suara, saat tahapan penyusunan daftar pemilih yang actionnya bisa diketahui oleh masyarakat. Kerja pengadaan barang dan jasa itu kan di balik layar, tapi memegang peran besar atas suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada, Mas Wahid. Ini yang masyarakat belum banyak mengetahui. Jadi yang diketahui masyarakat saat ini adalah bahwa jika pelaksanaan pemilu dan pilkada berjalan di TPS lancar, ya dianggap itulah sukses pemilu, tanpa diketahui bahwa di balik kesuksesan penyelenggaraan di tingkat TPS itu berkat dukungan dari pengadaan logistik yang tepat waktu, kemudian tepat jumlah dan tepat spesifikasi atau kualitas. Demikian. Baik, cukup mencerahkan Pak Pratman ya terkait pengadaan logistik ini. Ternyata terkait logistik ini hiruk pikuknya tidak seperti yang saya atau kita bayangkan, bahwa hanya tersedia 5 surat suara, kita coblos selesai. Ternyata memang begitu panjang prosesnya, mulai dari tahapan perencanaan, kemudian pemilihan spesifikasi hingga sampai serah terima. Semoga kedepannya hal ini bisa menjadi perhatian bagi masyarakat terkait pengadaan logistik yang terbuka dan akuntabel. Mungkin demikian Sobat Ngotekes terkait hiruk pikuk di balik pemilu terkait pengadaan logistik ini. Sampai jumpa di Ngotekes selanjutnya. Dadah. Bikin semangat, Ngodekas, Ngodekas.